namanya majelis ilmu FKSM ini wadah. Ayo kita ngaji, ayo kita hadir, ayo kita taklim. Hanya satu ibadah dalam Islam yang belum berangkat dosa udah diampuni, ngaji. Ngaji, Pak. Masya Allah. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Hanya ngaji. Ibadah apa dalam Islam kecuali ngaji? Kaki belum melangkah dosa udah rontok. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dari kalian menjadi seorang muslim, muslimun, selamat, artinya wafat membawa iman, husnul khotimah. Tobat jangan dinanti-nanti, takut keburu. Kalau tobat jangan diengke-engke, takut keburu jadi bangke. Kalau tobat jangan diundur-undur, takut keburu dikubur. Kalau tobat jangan dientar-entar, takut keburu kiai. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, suling putaran ke-266. Alhamdulillah masih istiqomah. Dan saya bersyukur alhamdulillah masih mau undang saya untuk ngisi di suling. Walaupun mungkin setahun sekali juga enggak. Dan mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan saya ngisi ceramah di suling. Ya mau bosan gimana, orang jarang. Dan saya juga mohon maaf Al-Harokah tidak mengundang kiai yang jauh. Ya, tidak mengundang guru yang jauh. Gurunya sendiri. Kenapa? Karena memang murah meriah. Murah meriah. Kalau ngundang guru yang lain kan kudu sowan. Betul? Kalau guru sendiri mah nggak usah ngomongnya kayak sambil ngaji. Pak, subuh depan sekalian FKSM. Begitu. Ya. Kalau kita bicara adab, ngaji ini ada adabnya. Ngaji itu adab pertama, berangkat taklim punya wudu. Punya wudu. Insya Allah kita pada punya wudu nih. Karena ciri salah satu wali itu tidak pernah putus wudu. Di PT batal wudu lagi. Sekali wudu setengah jam. 5 kali batal lumayan tuh. Kata bos, lu mau kerja apa mau wudu baik? Wudu. Mau berangkat kerja wudu. Jadi mau ngaji itu wudu. Yang kedua, berpakaian putih. Tuh adabnya ngaji, berpakaian putih. Jadi kalau yang nggak berpakaian putih, pilihannya 2. Ya, 1 pulang dulu, ganti baju. Ya. Tapi pertanyaannya istiqomah enggak? Karena dulu di Baghdad ada orang pagi subuh berangkat ke masjid, begitu mau nyampe masjid jatuh, pakaiannya kotor, balik lagi, kemudian salin wudhu, berangkat lagi, jatuh lagi. Tapi begitu yang ketiga, ada orang datang ke rumahnya bawa lampu nerangin jalan supaya sampai ke masjid, ternyata setan. Kenapa kok setan sampai ngantar ke masjid? Begitu ditanya, saya ingin tahu kalau kamu itu istiqomah atau tidak. Ini model begini nih, berangkat dari rumah nyampe ke masjid 10 meter jatuh, balik lagi ke rumah, kagak bakal balik lagi.
kagak bakal balik lagi. Kenapa mak? Kok pulang lagi pak? Jatuh tadi, mana becek lagi. Terus udah sholat di rumah aja dah. Begitu kira-kira. Kemudian duduk dengan guru lebih dekat. Kira-kira jaraknya 1 gondewa. Gondewa itu panah yang buat nariknya itu 1,5 meter dah kira-kira. Ngaji ujung pojok jauh gitu kan, deket sama guru. Tuh ada ngaji tuh begitu. Romannya kok kayak orang bermusuhan sama guru. Romannya kayak gedeg. Tenang pak, saya udah jinak kok. Saya di Depok kemarin dijuluki Singapodium, dari mana judulnya? Waktu Haul Akbar bersama Bang Madid Musyawaroh, para artis KDI. Ini levelnya udah jauh, udah jauh. Masa dari dulu begitu-begitu baik? Ya, dari tadi diem baik soalnya kebanyakan sambutan. Ya, kita press ngaji, kita happy, setuju? Gitu. Kita ngaji itu pak bukan hanya dapat ilmu, tapi juga dapat keberkahan dari kita bergembira dan berbahagia, betul? Ini kan wajah-wajah bermasalah. Saya kalau mau jujur, bapak kalau punya duit 10 miliar nggak bakal ada di sini. Dari Jumat sudah ada di puncak, sudah ada di hotel, betul? Kalau udah miliaran duitnya, jauh sama majelis, nggak kenal sama ngaji. Ini makanya gak gablek duit nih, gak gablek duit. Jadi makanya ngaji. Yuk kita subling di mana? Di Al-Harokah. Ayo. Habis kita juga mau kemana-mana kagak gablek duit, dan kan ngaji akhirnya. Dan ngaji itu paling nikmat, paling indah. Datang berangkat gak perlu pakai modal. Duduk dapat kawan, nilai silaturahminya dapat. Pulang dapat ilmu, bahkan bisa jadi dapat tentengan. Nggak perlu ada PR, nggak perlu dapat tugas hafalin A, B, C. Duduk, hadir, tenang, nggak ada masalah. Nggak perlu kita di akhir skripsi, nggak perlu ngaji, itu paling enak. Tapi masih banyak yang enggan dan segan datang ke majelis ilmu. Ini mah khusus saya ceramah di sini karena memang di sini tempat ngajar saya. Dari 2005 berarti 20 tahun saya sudah ngajar di Al-Harokah ini. Ya, guru senior makanya nggak berani mecat saya. Ya, jadi hanya DKM yang berani mecat saya, itu DKM. Ya, makanya nggak berani Pak Ahmad, nggak berani pasang badan. Kenapa? Berat Pak pesangonnya. Kalau PHK saya sudah ngomong Pak Ahmad, saya nggak apa-apa Pak diganti di PHK, yang penting pesangon 500 juta. Lah kata dia, daripada 500 juta mending dipelihara terus. Begitu. Iya. Masya Allah. Jadi yang namanya majelis ilmu FKSM ini wadah. Ayo kita ngaji, ayo kita hadir, ayo kita taklim. Hanya satu ibadah dalam Islam yang belum berangkat dosa udah diampuni, ngaji. Ngaji Pak. Masya Allah. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Hanya ngaji. Ibadah apa dalam Islam kecuali ngaji? Kaki belum melangkah dosa udah rontok. Duduk di majelis ilmu lebih hebat daripada 1000 budak dibebaskan. Masya Allah. Belajar satu bab ngaji di majelis taklim 1 jam duduk, pahalanya 1000 rakaat sholat sunnah. Model begini kan belum pernah 1000 rakaat sholat sunnah. Yang 23 rakaat aja terawih udah ngampleh. Paling banter di malam pertama doang, kedua, ketiga, kesononya mah wah udah banyak alasannya. Ada yang begitu? Nah, banyak, terutama yang pakai peci hitam gitu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Makanya saya support, ayo kita semangat dan terus hidupkan taklim keliling. Ini kan judulnya mau ngaji keliling. Kalau suling itu subuh keliling, habis subuh langsung ngaji, nggak usah ada sambutan-sambutan. Betul?
Lalu kan suling. Kalau saya ngaji di sini begitu. Begitu salam, saya berdiri langsung ngaji. Ya, jadi kalau yang pulang pun paling 1, 2, 3 itu kayak aliran. Ya. Nggak ada yang berani tuh, apalagi yang istiqomah. Saya lihat tidak tuh nih. Bahkan saya ekstrim pernah ngomong ke DKM, kalau kajian subuh saya begitu salam pintu tutup. Bilang begitu, kunci. Ekstrim sekali-kali. Kenapa sih? Kan bingung dia mau keluar dari mana, lewat lantai atas terjun gitu. Tapi alhamdulillah beliau nggak berani, hanya keluar atuh begitu. Kesempatan udah di masjid, udah duduk kok pulang gitu loh. Mau sepedahan bisa ditahan dulu, mau mancing masih kebagian. Ikan juga masih pada ngantuk. Ya, habis subuh langsung ngusuk. Ya, ini motivasi di awal saja. Kita beruntung Pak, menjadi sudut pandang bagi orang yang tidak seberuntung dengan kita. Wajib hukumnya bersyukur, alhamdulillah. Yang pertama, orang yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita menjadi objek pandangan mereka. Mereka ingin seperti kita Pak, sehat. Ingin seperti kita bisa duduk di majelis ilmu. Ingin seperti kita makan enak, tidak ada batasannya. Betul? Mereka itu pengen kayak kita begini nih, yang sakit di rumah sakit. Yang sudah sehat, ayo manfaatin. Seempuk apapun kasur di rumah sakit, sedingin apapun AC di rumah sakit, lebih nikmat tidur di atas tikar pandan dan bantal bulu daripada di rumah sakit. Betul? Kalau bapak yang bilang lebih enak di rumah sakit, gisono. Saya telepon manajernya Siloam, ada yang kosong kagak? Ini ada jamaah saya yang pengen ngelonjor di situ. Amit-amit saya mah mauzubillah nggak mau Pak. Ya. Mereka memandang kita, mereka pengen sehat kayak kita, makan enak, model kayak begini kan, masya Allah, makan nasi oke, sayur asam siap, pakai sambal semangat, tambah ikan asin apalagi, jengkol muda, pokoknya mah apalagi pakai semur dan lain sebagainya. Tapi kan nggak mungkin kalau habis subuh begitu ada yang begitu tuh. Paling ya kalaupun banter ya nasi uduk. Kebuli juga rada tinggian itu. Kalau dari lihat bungkusan isi nasi uduk. Betul. Lah iya, saya suka suuzon, baunya udah kecium. Satu. Yang kedua, kita menjadi sudut pandang bagi orang yang sedang di lapas, sedang di penjara. Mereka pengen bebas kayak kita, lepas tanpa batas, kemana saja bergerak, berjalan dan bebas. Tidak ada yang menghalangi. Mereka itu ingin seperti kita Pak. Kalau Bapak pengen jujur saja merasakan, Masya Allah, saya bukan sombong, saya orang yang sering keluar masuk penjara. Saya bukan sombong. Kasus apa Pak? Ya, merkosa nenek-nenek. Nauzubillahi min dzalik. Saya sebulan sekali Pak keluar masuk penjara. Ngapain? Ngaji. Lebih serem tapi di sono. Di sini kan kalah pakai peci, sono tatoan sampai muka kayak penuh, mantan perampok, mantan begal, segala macam mantan di sana. Apa yang mereka ungkapkan ke saya kalau habis ngaji itu? Kiai doain saya biar cepat pulang, biar cepat bebas, pengen cepat kumpul dengan keluarga, pengen kayak Kiai bisa ke sana bisa kemari. Masya Allah, kita sudah beruntung dijadikan objek pandangan buat mereka yang hidupnya tidak seberuntung kita. Nah, kita yang sudah bebas seperti ini, ya jangan mikir mau ke sono. Jangan mikir mau ke sono. Saya sudah merasakan Pak, masuk pos pertama, periksa foto. Masuk pintu kedua, periksa foto. Ketiga, periksa foto. Keempat, periksa foto. Kelima, baru masuk ke dalam masjid. 5 pintu kita harus berlapis-lapis melewati itu semua. Kita kan di sini masuk masjid pintu mana saja bebas, masuk rumah 1 pintu nggak ada lagi pintu.
Kenapa nggak ada pintu? Orang rumahnya paling tengah, belakang rumah orang, kiri kanan juga rumah orang. Jadi makanya kalau berantem sama bini jangan lama-lama Pak, pusing. Sebab ketemu lagi. Kecuali kalau rumahnya kayak Masjid Al-Harakah, gede, luas, tinggi, ya, kesel sama bini, pindah ke kamar atas. Ini model kita kan rumahnya satu pintunya Pak. Betul nggak nih? Iya betul aja dah, orang begitu kenyataannya. Apalagi kalau hook samping ada pintu ke dapur mungkin, ya kan? Jadi mereka itu memandang kita ingin seperti kita, bebas. Lalu yang ketiga, kita menjadi sudut pandang bagi mereka yang sudah di alam barzah. Mereka itu pengen hidup kembali, ingin seperti kita bisa ngaji, ingin seperti kita ibadah, sholat dan seterusnya. Bahkan mereka minta, ya Allah, hidupkan lagi saya walaupun hanya sebentar saja. Minta kepada Allah biar dikembalikan ke alam dunia. Saya cemburu, saya iri dengan mereka yang masih hidup bisa ibadah. Kata Allah nanya, lu kalau gua hidupin lu mau apa? Mau sholat? Enggak. Mau ngapain lu? Mau ngaji? Enggak. Mau ngapain? Hanya sekedar mau sodakoh. Ternyata sodakoh itu bisa menerangi alam barzah. Ternyata sodakoh itu kata Nabi, as-sodaqatu syai'un azimun qala laha bisalasan. Sodakoh itu sesuatu yang agung. 3 kali beliau ulangi kalimat ini. Ternyata bukan mau sholat, bukan mau haji, umroh, pengen hidup sekedar mau soda. Allah nanya, lu kalau gua hidupin mau ngapain lu? Mau ke Tegal Danas lagi lu? Bahasa bebasnya, apa jangan-jangan mau ke Tanah Merah lu? Hah? Apa jangan-jangan mau mangkal di Cilangkara lu? Begitu. Tuh, tahu kiai itu harus tahu Pak, tempat-tempat seperti itu harus tahu untuk disampaikan kepada umat. Ya sambil survei lah gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kalau ada ustadz di Mega Regensi yang nggak tahu itu, norak, nggak kenal pesantren Al-Jablaiyah, norak. Supaya apa? Tahu untuk menyampaikan dakwah, begitu. Jangan suudon sama gua. Yang namanya si bolang mah kemana kita tahu baik. Di Indramayu sepanjang jalan patok besi, ya, tahu. Ya, tukang keliling begitu Pak. Jadi jangan suudzon dulu ini, ya. Kan pengalaman tuh ilmu yang tidak terlupakan. Jadi bersyukur, alhamdulillah kita jadi sudut pandang bagi mereka yang hidupnya tidak seberuntung dengan kita. Manfaatkan waktu itu. Sehatnya gunakan, bebas lepasnya gunakan, masih hidupnya gunakan. Kalau sudah di alam kubur kan tinggal mempertanggungjawabkan. Di alam barzah tinggal mempertanggungjawabkan. Bedakan antara kubur dengan barzah. Kubur tempat jasad, alam barzah tempat pertanggungjawaban di hadapan Allah melalui malaikat munkar nakir. Jadi ada kubur, ada barzah. Barzah itu adalah alam ruh, di mana ruh itu mempertanggungjawabkan perbuatan selama kita hidup di dunia. Makanya orang-orang FKSM yang suka ngaji, insya Allah makamnya terang beneran. Ya, bahkan masuk surga bi ghairi hisabin, tanpa dihisab. Ngeribetin dihisab ke. Udah lolos aja. Malaikat protes, ya Allah kenapa nggak dihisab? Ngapain dihisab? Wong hidupnya di dunia nggak gagap-lega apa-apa, rumah segitu-gitunya nggak pernah dikunci, terbuka ge maling segen, habis mau ngambil apaan? Yang ribet itu yang punya toko banyak, yang punya kontrakan banyak, yang punya rumah banyak, itu yang lama dihisapnya saudara-saudara. Jangankan di akhirat, di dunia udah riweuh urusan dunia itu. Kenapa? Karena setiap yang kita cari itu yang bakal kita tinggalkan, tapi setiap yang kita beri itulah yang akan kita bawa pulang. Duit miliaran jadi rumah bakal ditinggalin Pak, demi Allah. Siapapun orang kaya mati nggak pernah bawa-bawa rumah, ya, keong aja ditinggalin, cangkangnya mah, betul. Apalagi model kita punya rumah semewah apapun, mobil sehebat apapun, ditinggalin.
yang di bawah mah yang pernah kita berikan, sedekah, buat bantuan sosial, buat masjid musola, itu yang akan bawa pulang menghadap Allah. Alpat itu Pak, taman nganter sampai pelataran makam kok. Pulang dibawa anak dan istrinya. Bertahan 3 bulan 10 hari. Kalau cerai idahnya. Kalau meninggal 4 bulan 10 hari perempuan idahnya. Nikah lagi itu bini kita. Itu alpat disetirin nama lakinya. Dan lakinya teman kita satu PT. Enak banget. Apa yang mau dibanggain Pak? Nggak ada. Makanya ayo yang kita punya harta sedekahkan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sadaqatu tadfa'u maitatas su'i. Sedekah itu dapat mencegah matinya jelek, su'ul khotimah. Dengan sedekah mencegah kita dari kematian buruk. Nauzubillah, kita pengen matinya husnul, mati dalam keadaan beriman. Pesan Allah dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah masih ada sisa-sisa qori mah, cuman nggak pernah dipakai. Kenapa? Tipis. Jadi qori itu tipis. Saya nggak ngomong apa-apa ya, coba ngomong tipis doang. Kalau bapak paham nyengir, kalau nggak paham nggak masalah. Yang jelas mah jadi qori itu tipis. Makanya jadi mubalik, penceramah tebelah. Alhamdulillah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dari kalian menjadi seorang muslim, muslimun, selamat, artinya wafat membawa iman, husnul khotimah. Betapa banyak kita mendapat pelajaran dari saudara-saudara kita di FKSM yang sudah mendahului kita. Sepengetahuan saya, jamaah kita FKSM, bahkan ada yang menjadi pengurus, sudah ada yang mendahului kita, saudara-saudara. Ya, Pak ya. Jadikan nasihat itu. Mati nggak kenal umur, mati nggak kenal tempat, meninggal nggak kenal pejabat, siapapun pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, apapun yang bernyawa pasti mati. Makanya sebelum itu yuk tobat. Tobat jangan ditunda-tunda, jangan nunggu-nunggu, jangan engke-engke. Ini umat tobat tar aja dah, udah tua-tuaan dikit. Yuk Pak ngaji di FKSM cuman sebulan 2 kali, ya ntar aja dah ngajinya kalau udah tua-tuaan dikit. Nyampe tua mau ngaji, kuping udah budek, kaki udah lempok. Tobat jangan dinanti-nanti, takut keburu. Kalau tobat jangan diengke-engke, takut keburu jadi bangke. Kalau tobat jangan diundur-undur, takut keburu dikubur. Kalau tobat jangan dientar-entar, takut keburu kiai. Masalah sampai puas rumahnya ngatain kiai modern. Sip nasib. Oh, kiai jangan modar Pak, meninggal, wafat, pupus, ngantunkeun, kucing mati. Kalau kiai mah maot. Ini kucing sama kiai sama. Kucing mati mah kiai bedain begitu. Tapi memang saking bedanya suka dibedain. Orang meninggal miskin sama kaya jelas pasti beda. Coba perhatikan kalau orang kaya mati,
yang nganter mobil, motor, ambulans, siren, pakai patwal, masya Allah. Oh, tahlil penuh, gang nggak cukup sampai rumah-rumah orang. Kadang-kadang nyewa angkot buat ikut tahlil, karena pulang bawa sembako, dapat amplop. Coba kalau orang miskin yang nganter 4 orang sambil ngobrol begitu ke. Iya, ini yang mati berat banget ya. Yang nganter kagak ada, motor kagak ada, jalan kaki. Tahlil paling 3, 4, 5 orang, 10 orang, 15 orang. Coba kalau orang kaya tahlil, ustadz mantap tahlilnya gitu. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la illallah. Kira ente 2, 3, 14 kali gitu, sampai 50 belum berhenti juga, sampai gegaruk jemaahnya. Masyaallah, ini ustadz lebay banget ya. Ente belum kelar-kelar katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai tahlil, doa. Doa, ya Allah, jamaah dari khusyuk, amin. Angkat tangan tinggi sampai kesel. Ngampleh. Amin. Amin. Kenapa? Karena terlalu berlebihan. Kenapa? Lihat amplopnya tebel, rokoknya Ji Samsu. Ini ustaz kayak begini nih, adepin kecapan saya. Gua dodok pakai pukulan beduk. Udah, orang itu kalau tahlil minta apa sih? Yang mati minta didoakan, diampuni dosa. Udah segitu aja cukup. Nggak usah lama-lama. Dikirain mau Robbana atina nih, Robbana atina, selesai ini urusannya. Naik lagi Allahumma, Robbana kirain atina innaka jami'un nas. Naik lagi Allahumma. Buset, kata jamaah, kapan kelar ini doa? Dari ikhlas juga jadi gedeg. Tolong para ustadz di Mega, jangan berlebihan kalau doa. Minta apa yang punya hajat selamat, udah selamat aja. Saya kalau tahlil nggak pernah lama, nggak pernah. Kalau tahlil hadiah sampai ujung kulon, ujung barat, timur, selatan, di bawah. Ulama bukan nggak boleh, itu mah pribadi. Kalau tawasul mau 3 jam nggak masalah. Tahlil mah jangan. Pegel, jangankan pan jamaah yang model biasa. Lah gua yang ngikutin kesel. Disebut kiainya kesel lagi. Biasa aja. Ya. Maaf, memang begini lagunya Al-Bantani mah. Habis gua cuci, udah dicuci, disetrika, rapih dah urusannya. Ya, emang begitu Pak. Nggak ada ustadz, nggak ada kiai, nggak ada yang mimpin tahlil. Bingung kan, ada RT. Gimana ini? Lagi lo kudu bubar tahlil ini. Udah, sini bukunya, kata RT. Ngapain ribet-ribet? Sini bukunya. Mana tulisannya? Siapa yang mau dikirim hadiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, ini malam kita tahlil, ustadz semuanya pada sakit. Ya, yang lain juga kena musibah, tetangga sebelah juga ustadz mencret, nggak bisa hadir. Udah, saya yang mimpin tahlil. Nggak perlu ila hadrati, ila arwahi, ila ruhi, karena mengembangkan bahasa Arab kagak bisa. Cukup Fatihah pertama dihadiahkan untuk almarhumah, Al-Fatihah, namanya sebutin Al-Fatihah. Selesai doa, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini yang meninggal Ibu Anu bin Anu, minta diampuni dosanya, ampuni ya Allah, rahmati ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, keluarga yang ditinggalin biar pada kuat, biar pada sabar, biar tawakal dan tetap ibadah ya Allah, ya Allah ya Rabbal Alamin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selesai, tahlil pulang. Boleh daripada bubar. Ya, jadi nggak ada yang berat, nggak ada yang susah. Ya, doa mah boleh Pak, pakai bahasa masing-masing ge. Yang nggak boleh itu sholat. Sholat mah nggak boleh ya, takbir Allahu Akbar, nggak usah pakai Allah Maha Besar. Nah, kalau orang Jawa nggak mau kalah dia, Tuhan ageng sangat. Nah, orang Lampung dia gak mau. Gua kayak orang Lampung, Allah balak becong. Orang Padang sampingnya Allah nan gadam. Nah, jadi rame tuh. Akhirnya imam pun nggak pakai baca Arab, yang dibaca artinya.
Lah kalau bagaimana artinya pakai Fatihah masih mending. Lah kalau rakaat pertama yang dibaca surah Al-Ikhlas kan ujung-ujungnya nyanyi. Katakan Tuhan itu satu, kan begitu. Lah kata makmum, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini jamaah imam PA semua. Nah, akibat kalau kagak gablek ilmu begitu. Makanya ngaji. Ini saya ngaji apa ya, bodoh amat dah, mau ngerti mau kagak. Yang penting mah dapat pahala. Ngaji pak, saya ngaji FKSM, ustadznya anu, masya Allah kagak ngerti saya mah, kagak paham, bener blank. Tapi hadir duduk dapat pahala pak. Hadir duduknya udah dapat pahala tuh. Nggak ngerti, nggak paham apa yang kiai sampaikan. Udah dari awal kagak nyambung pisan saya mah. Lagian juga DKM mengundang kiai PA begitu. Makanya dapat ganjaran. Pak ngajinya ngerti, paham, dia duduk nyender di tiang sampai pules, dapat pahala tambahannya paham. Pak saya ngaji, paham, hadir, pulang, ilmunya saya amalkan, dapat tambahan yang ketiga, ilmunya diamalkan. Pak saya amalkan dan saya bikin di grup, saya share, saya bikin status, ilmu hasil suling tadi di share di WA, di share di status, orang lihat sampai ada yang minta kopas, Pak maaf bagus ini, wih luar biasa, saya izin ya mau saya sebarkan lagi. Makin meluas dan begitulah barokahnya ilmu. Makanya tuh ilmu jangan cuma nyampe di masjid, sampai ke pulang ke rumah bawa, sampaikan ke anak bini, lalu bikin status. Jangan statusnya mancing sama jogging, bangga banget goes guys 30 kilo Cilengsi Pepe. Giliran ngaji kagak distatusin, giliran kiai nggak difotoin. Ya itu bikin status, lihat orang seneng di share lagi, kan pahala ngalir tuh. Ya Allah ya Rabbi, dapat ganjaran pahala yang bernama jariah ilmu. Nggak mesti jadi kiai, nggak mesti jadi ustadz mubalighah, cukup ketik saja tuh bikin status, orang melihat. Kan saya sering tuh bikin status ya, kalimat-kalimat yang memberikan motivasi. Kayak Pak beliau ini, Pak siapa? Pak Marno ya, MC sama namanya? Iya, MC Pak Marsono, paling rajin dia melihat status saya, tapi nggak pernah komen, melihat doang. Lah emang jujur ngelihat doang dia mah. Kan ketahuan Pak, setiap saya bikin status itu langsung beret 100, 150. Ya, karena di WA HP saya itu hampir 600 nomor WA. Jadi kalau bikin status itu paling sedikit 350 orang lebih lihat. Tapi nggak komen. Lihat doang. Saya juga paham, bingung dia mau komen apa gitu. Ya, ada Pak Nur sering lihat saya. Jarang komen. Sama. Makanya norak yang nggak punya nomor HP guru itu norak. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ngaji tuh pahalanya luar biasa. Kemudian yang kedua kata Nabi, as-shadaqatu tasuddu sab'ina baban minas su'i. Sedekah itu yang kedua fadilahnya dapat menutup 70 pintu keburukan, 70 pintu kejelekan. Jadi mau ada sesuatu yang jelek tuh ditutupi sama Allah karena berkahnya daripada sedekah. Kalau memang sedekah nggak punya duit, nggak punya harta, kan bisa pakai tenaga. Yang punya ilmu, ilmunya sedekahin. Yang punya doa dan pikiran, doa pikirannya sumbangin. Bahkan maaf, senyum saja itu udah sedekah dalam Islam apa? Fatabassu fi wajhi akhika sedekah. Senyum untuk saudaramu sedekah. Tuh bayangkan, nyengir aja udah jadi ibadah. Dan nyengir pun tetap harus butuh orang lain. Kalau bapak bisa nyengir sendiri udah hebat, mantap berarti. Lapor RT, segera bawa ke rumah sakit Grogol sono. Gila ini orang.
nggak ada temen, nggak ada lawan, nggak ada sahabat, nggak lagi ngobrol, kok ketawa sendiri, nggak megang handphone, kok ketawa sendiri, stres. Kalau ada ketawanya berdua, berarti orang ini ada lawannya. Kan kita hidup saling butuh, Pak, saling perlu kita ini. Sehebat apapun kiai mau balik ceramah menggelegar dan membakar 1,5 jam, tapi kagak ada yang dengerin satu pun. Pasti itu ketua laskar ngomong di sono, maaf itu Pak Kiai udah lama begitu ya, gue dikatain gila. Ketua laskar, tapi nggak mungkin ya. Bapak duduk anteng nyengir ketawa, kenapa? Ada yang didengerin. Kita tuh saling perlu dalam hidup. FKSM itu perlu umat, perlu jamaah, perlu masjid musola. Sehebat apapun FKSM, sesolid apapun pengurus, kalau semua jamaahnya kompak, jangan hadir, bubar Pak. Kata presiden, udah males. Masa yang ngaji cuma merebot doang ini sama pengurus DKM setempat. Kita perlu Pak, kita juga sama, masyarakat supaya kompak, biar yang namanya lidi bersatu, perlu tali, perlu pengikat. Pengikatnya organisasi, di dalamnya ada pengurus, kita sama-sama perlu, betul? Hebatnya FKSM kan bukan karena mereka pintar-pintar, karena kita juga. Perusahaan maju dan sukses itu bukan karena otaknya presdir, GM, ada karyawan. Kalau presiden sama GM sama manajer kerja sendiri, ngatur sendiri, logistiknya dia, semua dia produksi kerjain, mati. Makanya hargai karyawan sederajat apapun, sekecil apapun, tanpa mereka perusahaan tidak akan pernah maju, saudara-saudara. Betul? Takbir. Gua belain. Karena saya kebagian berkahnya Pak. Maulid di PT, gua diundang. Khotib Jumat, gua diundang. Makanya gua belain. Cuman PT kagak pernah bantuin saya. Kalau punya bonus tuh karyawan inget guru. Ini makan najis kagak inget pisan. Ya, begitu. Kemarin saya khutbah Jumat di PT Tempo, tuh ada presiden ketemu saya. Suruh nemenin saya ngopi, kabur. Ya, kabur. Kenapa? Alasannya mau salin. Nggak ketemu, ngilang. Ya Allah ya Rabbi. PT sama guru perlu, sama kiai butuh. Ya, diundang tuh. Tapi PT itu kalau ada bonus, karyawannya dapat duit akhir tahun, nggak pernah ingat sama gurunya. Maaf Pak, saya jelaskan apa adanya begitu. Sekalian aja sekalian curhat gitulah. Ya. Makanya saya berkah punya murid kemarin hari guru tuh, ya Allah. Ya, ke rumah saya itu yang namanya apa tuh, buket lah apalah, yang namanya ngasih sepatu, ngasih apa hari guru itu. Bahkan maaf kemarin hari guru kejutan, begitu saya buka kirain baju gua, ternyata daster bini. Saya bilang, "Bu, kok Bapak kan yang lagi acara hari guru?" Ya kan sekali-kali Pak Kiai katanya, jangan Bapak aja, Umi juga dapat daster Pak. Tadinya mau saya pakai tuh. Malamnya kan saya ceramah di Pesona. Alhamdulillah saya berkah tuh. Punya murid banyak, jamaah banyak, sama guru inget. Cuman di list saya tuh nggak ada Al-Harokah, nggak ada Al-Maghfirah, Nurul Amin tuh nggak ada, Al-Muhajirin tuh nggak ada, FKSM tuh nggak ada. Padahal presidennya tahu, ngelihat kalau saya pegang itu kado hari guru, nggak tahu dia. Beliau juga tuh, beliau MC ngelihat ya. Jadi kembali lagi kepada tingkat kecerdasan ya, dan kepahaman. Kan orang cerdas belum tentu paham, orang pinter belum tentu paham, orang paham pasti pinter. Kalau Bapak orang paham dan pinter, kalau guru megang pala dia bilang pusing, kalau guru megang perut berarti lapar dan mules. Ini kan lain, kita mah lihat guru megang pala disangka masuk angin. Ya, guru sakit perut, padahal pala yang dipijitin. Karena cuman pinter kagak paham. Begini kudunya guru sekali-kali, Ustaz Wahid. Doktrin. Ya,
Kan kita butuh umat, butuh kiai, butuh ustadz, butuh guru. Bagaimanapun masih butuh dengan, bukan hanya saya, siapapun guru kita. Hormati, muliakan. Bahkan dalam kitab dijelaskan kata Nabi, man nazar ila wajhil alim, barang siapa yang memandang wajah orang alim, mandang wajah guru, nazratan, sekilas mandangnya, sebentar melihatnya, nggak perlu lama-lama. Fafariha biha, dengan pandangan yang penuh gembira, senang lihat guru sehat, senang lihat guru hadir, lalu doa dalam hatinya, ya Allah mudah-mudahan guru sehat, panjang umur, barokah, dan seterusnya. Apa kata Nabi? Khalaqallahu ta'ala, Allah akan menciptakan malakan, satu malaikat, yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, akan beristighfar sampai kiamat atas orang yang melihat gurunya senang dan bahagia. Gitu, makanya ngaji paling depan biar kelihatan gurunya, jangan dibalik tiang. Ada kan yang ngebalik tiang kan tuh, bingung dia mau ngeliat saya memiring-miring begini. Itu udah ada dalam hadis, dalam dalil, Nabi menganjurkan tuh. Makanya kalau ngaji duduk dengan guru, dekat dengan guru, siapa saja gurunya, jangan jauh-jauh. Karena duduk dengan orang baik, orang alim, orang soleh, itu masya Allah fadilahnya luar biasa. Almar'u ala sahibihi, orang mah tergantung dengan siapa berteman. Kalau temannya kiai ya minimal kan murid jamaah. Lah kalau temannya tukang copet, walaupun kagak nyopet disebut tukang, temennya tukang copet. Kalau bergaul sama tukang mabok, walaupun gak mabok disebutnya teman tukang mabok. Kalau gaul sama kiai sama ustadz, walaupun bukan kiai kan ketularan bau-bau kiai, bau-bau ustadz. Daripada ustadz bau, daripada kiai bau. Tuh saudara hadirin, jadi nggak ada ruginya ngaji, nggak ada ruginya dituduk di majelis taklim. Untung. Alhamdulillah. Ayo jawab yang kompak. Bapak-bapak yang sayang istri, mumpung sehat ayo kita ngaji. Karena ngaji bekal kita mati, bekal untuk menghadap Ilahi. Betul? Tuh, bapak-bapak yang rajin sholat, ayo ngaji kita mumpung sehat. Karena ngaji bisa bikin selamat, pulangnya pun bisa bawa kompak napa? Bapak-bapak yang gantengnya perfect, kalau ngaji jangan ngomong jelek. Kiai Muhyiddin ceramahnya bikin melek, sudahlah ganteng badannya. Yang bilang pendek siapa ngomong? Masya Allah, ada yang depan masih spek katanya. Saya seringan barber segala, barbelan dan gym. Kenapa? Saya mau nantang Haji Aceh Panco. Jangan dikira kalau sudah ada murid bisa panco dikalahkan sama guru, ini prestasi yang luar biasa. Dan tidak boleh menang, dia harus ngalah walaupun sebetulnya harus menang. Begitu. Kalau sampai dikalahkan songong gitu, ngalah pura-pura aja gitu. Ya kan, sampai serius banget dia mau, lah patah tangan gua, lah beda. Ini baru pemula, baru 2 bulan saya main gym. Biar megang mic-nya lebih ringan, lebih kuat, sejam setengah begitu. Yang kedua lebih jelas mah pengen sehat. Tapi juga jangan ingat, barbel 10 kilo keangkat, angkat besi berapa puluh kilo keangkat, ngangkat kalimat Allah sama Akbar kagak keangkat. Allahu Akbar, sholat berarti. Aneh kan zaman sekarang itu, beras 50 kilo keangkat, beban berpuluh-puluh kilo keangkat, ngangkat Allahu Akbar nggak mampu, berarti orang ini kagak sholat. Emang berat itu? Ringan kan? Allahu Akbar. Ada bebannya nggak? Nggak ada. Saya punya barbel di rumah, ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo, ada yang 8 kilo sebelah itu. Ya, bukan beli pengasih, Ji. Kalau ada menganggur, kasih tuh. Ya, yang itu, yang plastik itu. Ya, kata saya kok 3 kilo ringan ini, tambahin 5 kilo. 5 kilo mulai keras ya, tambahin 8 kilo. Gitu, biar ngangkat bini enak.
Itu ngangkat bini kan enak. Gitu. Ya. Biar sehat aja intinya mah. Ya. Jadi jelas 70 pintu kejahatan ditutup oleh Allah. Maaf kalau Bapak ada tragedi yang harusnya fatal, tiba-tiba hanya sekedar lecet saja atau jatuh biasa saja, mungkin siapa tahu rahasianya ada berkah dari sedekah. Saya tanggal 13 yang lalu dari Banten, ziarah bawa 2 bis. Pulang dari Banten itu daerah Anyer, ya pantai, kemudian nyampe sebelum Cilegon daerah kawasan Krakatau Steel. Depan bis saya itu ada mobil box besar panjang, ada motor sebelah kiri nyalip. Dia tidak sadar kalau depan tuh air yang menggenang itu tidak berlubang, ternyata berlubang dalam. Jatuh tuh, ban depan masuk ke perosok, orangnya ke kiri ke semak-semak sampai basah karena memang habis hujan besar. Motornya Pak separuh itu dihajar oleh mobil box persis depan saya, karena memang belakangnya itu mobil yang tumpangi bis. Kalau kita bicara syariat, motor yang jatuh ke samping, orangnya yang ke arah jalan, kayaknya 2 perempuan itu yang kena ban. Motornya Pak separuh bit itu hancur ban belakang, nggak ketolong lagi. Saya husnuzon, ada keistimewaan apa dari orang ini, amalan apa, ibadah apa? Mungkin salah satunya mungkin sodako. Bapak-bapak juga mungkin pernah satu hari merasakan aturan fatal, saya punya kecelakaan ini, tapi ternyata cuma hanya biasa saja. Mungkin saja berkahnya sodako. Ayo sodako, jangan jadi orang pelit. Orang pelit itu kagak diresepin sama Allah, sama Nabi digedegin. Bahkan orang pelit sendiri gedeg sama orang pelit. Udah ciriin aja dah orang pelit mah nih, kalau pas malam minggu dia jaga ronda, bawa rokok temennya yang diisepin terus, rokok dia sampai gepeng di celana, tuh ciri orang pelit. Begitu pulang, buset deh, coba rokoknya sampai gepeng tuh di kantong. Lah rokok kita be ya diisepin, ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada pakai peci putih. Pakai peci putih. Ya, insya Allah Bapak mah enggak ya, keluarin Pak. Nih Sabtu saya, tuh saya Mas Sampurna Mil. Ya, begitu rokok bareng-bareng. Ini mau gepeng, rokok dia utuh, rokok temennya bures. Orang pelit. Diomongin, gue digedeg banget sama orang pelit. Jangan gitu loh, kan lu juga pelit. Iya ya. Orang pelit gedeg sama orang pelit. Ngomongin lagi. Kenapa kata Nabi al-bakhilu ba'idan minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekatnya ke neraka. Tapi as-sakhiyun, orang yang pemurah, qaribun minallah wa qaribun minal jannah wa qaribun minan nas wa ba'idun minan nar. Orang baik dekat dengan Allah, dengan surga, dengan orang, jauh dari neraka. Dipikar resep orang baik mah. Kalau mau jauh-jauh tinggal mau beda mah. Ya, kenapa Pak Haji Acep dipertahankan oleh Blok C tahap 1? Karena orang baik. Jangan pindah Pak Haji. Di sini aja udah. Pengen pindah dia sebetulnya mah ke Sukadami, Cikpas. Karena langsung mau jadi kepala desa. Nah, iya. Mau jadi kepala desa Sukadami. Ya. Itu. Karena kepala desa kita sedang istirahat. Digantiin sama Pak Haji Acep. Begitu, tapi beliau bertahan di sini, ya bertahan di sini. Ya udah doain aja yang terbaik dah buat beliau. Saya juga prihatin, saya juga kenal baik dengan beliau, ya dengan anaknya juga kenal baik. Tahu kecilnya saya Pak Ade itu. Jadi bagaimanapun kita tetap husnuzon. Nah, kita harus pandang juga kebaikan-kebaikannya. Jangan cuma karena kesalahan. Makanya saya kalau mau bilang, bapak-bapak kalau pengen dikenang orang, diingat orang, bikin satu kesalahan. Ingat melulu itu kalau kesalahan, tapi 1000 kebaikan belum tentu diingat orang, saudara-saudara. Betul? Bikin satu kesalahan aja. Pokoknya mah. Contoh nih, walaupun kesalahannya nggak fatal. Contoh nih, FKSM presidennya punya bini 2. Mantap. Ada yang bilang cocok katanya. Namanya presiden mah udah pantes lah. Pasti semuanya komen, hebat. Ada yang bilang hebat,
Ada yang bilang suwe, kenapa dia duluan, katanya gitu, kata ketua paguyuban. Kan yang patas sama gua, katanya begitu ya. Kiai juga ngomong, Ustadz bukan Ustadz Mulyadi nyalip bay. Pasti Pak akan diingat itu. Padahal itu halal, itu boleh dalam Quran, silakan. Nabi juga nggak melarang. Tapi perkara kayak gitu tuh akan mudah diingat-ingat. Tapi kalau kebaikan gampang dilupain. Bini kita aja bini. 20 tahun yang lalu kita bikin kesalahan satu, ada masalah, diungkit lagi tuh. Kata laki Ustadz, makanya kalau berantem sama bini Pak nggak usah dilawan, ego turunin, pergi aja nyancing kek seharian gitu, pulang malam kan dia ngobrak di rumah kan bosen, capek sendiri, lelah, lah yang diomelin kagak ada, pergi. Karena kalau bapak lawan, bapak timpalin, ribut, berantem urusannya. Jadi udah kalau bini merepet aja gitu ya, merepet, tahu merepet ya, ngomel aja. Kan ada di sini yang bininya tukang ngomel. Saya tahu Pak, yang bininya tukang ngomel di situ ada hadir di sini. Cirinya badannya kurus badannya, makan hati dia, pusing diomelin baik. Tapi kudu beruntung kalau punya bini omel baik, beruntung. Kenapa? Karena dia perhatian dan sayang kepada kita. Alhamdulillah. Ya, apa ini ya? Ada kurus juga bakat, emang ada. Tapi juga ada yang korban kekerasan istri juga banyak. Ya, kalau yang di jajaran saya pada sehat gemuk itu ciri susunya cocok. Haji Yusuf, Haji Acep itu susunya cocok. Makanya lintuh baik dia mah. Dari dulu montok baik. Ya, kalau dulu montok sekarang kurus kayak. Nah itu tadi. Cucunya kurang cocok. Expired. Ya. Makanya saya menghimbau ayo istiqomah ibadah, kita ngaji. Saya memang bisa ngajak bareng-bareng, kalau bisa kita pengen masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena manusia itu cuman punya dua cerita Pak Haji Yusuf, cuman punya dua cerita, nggak lebih nggak kurang. Dari mana kita datang, kemana kita akan pulang. Datang kita mau cari apa, kita pulang nanti mau bawa apa. Udah, cerita hidupnya cuman segitu. Betul? Kita datang dari mana, nggak bawa apa-apa kan. Lalu kemudian kita pulang mau kemana, dan datangnya kita mau cari apa di dunia ini. Mau cari dunia ditumpuk-tumpuk saja, ketika meninggal jadi kemudian rebutan ahli waris, rebutan anak, rebutan kakak sama adik. Kan enggak, kita pengen itu pulang membawa amal. Insya bawa amal apa Pak? Amal sendiri, jangan bawa amal soleh. Sebab kalau amal soleh kita bawa si soleh, bawa amal siapa? Ya, itu kalau ditanya teh nyambung apa? Kita bawa amal apa? Amal sendiri. Jangan saya bawa amal soleh. Lah kalau soleh mati itu bawa amal siapa? Pertanyaan saya itu. Bawa amal masing-masing. Sholat amal bukan, ngaji amal bukan, taklim amal bukan, sodako amal bukan, membantu saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Barat amal bukan. Yang jadi saksi di akhirat mudah mengantarkan kita menuju surganya Allah, itulah amal-amal kita tadi, amin. Tapi jangan terlalu optimis. Kalau sholat seolah-olah mengantarkan kita ke surganya, belum tentu. Saya mau udah pede Kiai, untuk ke surga mau udah paket dan dapat tiket. Sholat saya mantep, haji saya udah, umroh saya tiap tahun. Tuh lutut kita sampai hitam tuh Kiai tuh, sampai hitam saya kiri kanan. Ini bekas apa Pak? Bekas jatuh di Hyundai. Jangan bangga jidatnya hitam, lututnya bengkak, sholat menjamin dirinya masuk surga, belum tentu. Siapa tahu surga itu ada di cangkang pisang yang tergeletak di jalan. Siapa tahu duri, paku yang ada di jalan kita buang, kita ambil, kita rapihkan. Siapa tahu itu yang menyebabkan kita masuk surga. Kalau nggak salah Nasoihul Ibad diceritakan tuh ada orang yang ngebunuh 99 orang. Mau tobat, bingung cari ustad, ilmunya belum dapat. Datang ke satu ustadnya ustad tanggung. Ustad tanggung lah gitu. Cepet sidong lempeng sama sorban.
Kalau di perumahan tuh pengen jadi ustadz gampang, peci ini lempengin, sorban lilitin, duduk paling depan dah, begitu. Besok malam ada tahlil, suruh mimpin tahlil, pakai buku, udah bisa tahlil ya ustadz baik. Di perumahan mah gampang jadi ustadz, di perumahan mah bener, banyakin mati be, tahlil jadi ustadz udah. Ya, datang ke ustadz, ada apa pak? Saya ini berlumur dosa hidup, saya pengen tobat, tapi saya nggak yakin tobat saya diterima. Emang apa dosanya? Saya bunuh orang 99. Nih ustadz bilang kamu kebangetan, nih dosa udah kebanyakan banyak, kakak berat Allah mengampuni dosa kamu. Digituin kan ini preman, jadi kesel, bukannya sadar mau tobat malah makin jengkel. Ustadz, gue pengen dapat ilmu malah dikatain begini. Sekalian aja dah biar jumlahnya pas 100. Ustadz dibantai mati. Datang lagi nyari-nyari ustadz yang agak bijak, diomongin, dinasehatin, dikasih support. Hijrah pak. Apa itu hijrah kiai? Kau pindah, baik pindah perbuatan maupun pindah tempat. Dari situlah kalian tinggalkan tempat itu. Kemana? Ke tempat yang baru. Bismillah, pulang dari tempat yang satu kampungnya mau ke tempat kampung yang baru yang dia tuju. Di tengah jalan mati. Di tengah jalan tuh mati. Malaikat rahmat sama malaikat tukang azab ribut. Jatah gua ini, gua bejek nih orang, gua sikat nih orang. Begitu kata malaikat membuat orang itu supaya diazab, namanya malaikat pengazab. Kata malaikat rahmat, nanti dulu, jangan main sikat aja loh. Kita tanya dulu, ya Allah, ini hambamu di tengah jalan mau hijrah taubat tiba-tiba mati, kira-kira jatah saya apa jatah dia ini? Kata Allah, coba ukur dulu jaraknya dari kampung dia mau ke tempat hijrah, lebih dekat kemana? Lebih dekatnya dia baru berangkat atau mendekati kampung yang dia tuju? Begitu diukur, dia sudah hampir sampai ya Rob ke kampung di mana dia mau hijrah. Kata Allah, aku turunkan rahmat dan ku ampuni jatah engkau wahai malaikat rahmat. Tuh nggak disiksa gara-gara tobat kalau punya kesungguhan. Makanya tobat dengan sungguh-sungguh. Nasuha, mumpung muda, ayo kita ngaji. Mumpung muda, ayo kita hadir di majelis ilmu. Mumpung masih ada FKSM, ayo kita makmurkan masjid musola. Saya juga agak sedikit tersentuh dan tersenggol oleh oleh MC. Ini bukan MC ya, itu namanya host. Ya, kalau MC itu protokoler banget, protokoler. Ya, kalau host mah boleh ngomentarin, bebas ya mah. Baik, demikian tadi saudara-saudara sambutan dari Ketua FKSM. Beliau tadi menyampaikan, itu host, kayak Raffi Ahmad gitu. Ya, tapi kalau MC itu protokoler. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh beliau, dan selanjutnya sambutan dari Ketua DKM. Begitu. Demikian sambutan DKM, dan selanjutnya sambutan dari Ketua Paguyuban. Begitu. Oh, iya sambutan sampai selesai nggak apa-apa. Sambutan terus, kiai mah gampang. Gitu. Ya, itu namanya host. Kalau MC protokoler. Apa beliau bilang? Hendaknya juga kami berharap masjid musola kita makmurkan, termasuk Al-Harokah. Jadi jangan hanya mau ketempatan gitu loh. Nanti giliran ada FKSM di mana itu berangkat, ayo bareng, ayo berangkat. DKM-nya ketuanya yang jadi pemimpin. Jangan cuma jadi wakil. Wakil Pak Hilman berangkatnya. Padu kipayah. Yang lain gugur. Kan begitu kebanyakannya pahamnya di negara Gensi. Betul enggak? Yang penting ada gang perwakilannya Pak ya. Kita nggak ngaji, maaf ini Bapak aja yang berangkat 3 orang dah. Seolah-olah gugur kewajiban. Tidak saudara, yang berangkat dapat pahala, yang kagak dia berdosa. Bukan ngurusin jenazah, bukan nyolatin jenazah. Ini ngaji, taklim, rutin, wajib, berdoain. Betul? Besok nanti 2026 jadwal FKSM di mana? Al-Harokah. Saya gurunya mendorong untuk berangkat. Ya. Kalau enggak saya pecat ketua DKM-nya. Bukan ketua DKM, ketua DKM saya pecat. Berangkat 5 orang, 10 orang, bila perlu seada jemaah habis kajian subuh di Al-Harokah, berangkat kan pakai motor gitu ngabring. Wah, indah bener ya Allah ya Rabbi ya. Dari blok tahap 2 Pak Nur berangkat, dari Al-Maghfirah Nurul Amin berangkat. Gitu. Berangkat.
Ini cuma satu orang, kadang-kadang kagak pisan. Absen Pak. Ketua DKM Al-Harakah dan jamaahnya mana? Lalu kemudian dihitung yang paling banyak, kasih bonus, kasih bingkisan, apa tuh namanya? Kayak kado dibungkus gitu, biar semangat begitu. Ya ini mah susah sih, bapak-bapak mah gak kayak emak-emak. Saya punya pengajian di Wahana Sewahana, itu tiap RT di absen. RT 02 ngacung, dihitung ada 30, paling banyak dia kasih bonus. Nggak tahu kerudung, nggak tahu apa gitu. Ya, coba kayak gitu tuh. Absen. Al-Harakah mana? Al-Maghfirah mana? Gitu. Al-Maghfirah di absen, KB Al-Muhajin di absen begitu. Ini makan pengajian perwakilan, demi Allah ini perwakilan nih. Perwakilan. Ketua DKI sama pengurus yakin dah. Yakin, kadang-kadang cuma bendahara doang. Bawa duit buat iuran. DKM-nya Pak mana? Ada acara Pak. Yang lainnya sama berhalangan. Yang satu lagi kemana Pak DKM-nya? Kena musibah Pak. Begitu. Yang satu lagi, waduh Pak muntaber. Wah macam-macam udah. Ya, ayo ke depan kita mamurkan. Siap? Yang keempat, biar tuntas, as-shadaqatu, kata Nabi, bermula itu sedekah, taruddul bala, dapat mencegah bala, musibah, bencana. Mudah-mudahan Al-Harakah dan sekitarnya Mega Regensi seluruhnya jauh dari musibah, jauh dari bala, jauh dari longsor dan segala macam, aman saja, amin. Kenapa? Karena warganya suka bersoda. Coba tadi dengar ada berapa Pak? 177 juta, Masya Allah. Semega Regensi itu 171 juta. Kapan disalurkannya Pak? Udah belum? Belum. Apa mau langsung, apa mau dititipin? Capek lah ke sononya ya, kudu ongkos juga. Ini mah kami Pak bakal ngirimin semobil. Niat jalan-jalan dia mah. Ya, sono. Ya, udah titipin aja ke yang berhak, berwenang dan amanah supaya sampai, paling serah terima aja gitu. Kan jauh Pak ke Aceh gitu kan. 171 itu luar biasa. Kalau saya lihat kekompakannya luar biasa. Terus pertahankan ya, dan kompak membantu saudara kita yang kena musibah. Kita bayangkan ya Allah, itu namanya Aceh, Sumatera Utara dan Padang, dahsyat betul. Dan saya mendapat informasi sudah diselidiki oleh polisi bahwa penyebab banjir bandang tersangkanya hanya satu, kayu gelondongan. Ya, kayu gelondongan. Dan dia sudah ditahan dan akan disidang bersama si Luhut. Ya, sekalian di situ bikin peti. Ya, jadi kesel gua. Ya gimana kagak kesel, orang ngaji kagak dikasih air minum. Ya. Lah, ini kan kagak ngeh apa ya? Bapak kagak ngeh. Ya. Coba lihat, coba jujur kan? Nggak ada, polos. Air minum apa kek? Ya. Itu cuman tisu doang. Nanya pun. Ini nete rumah sendiri, tempat sendiri, gurunya sendiri. Aduh, disiksa gua. Nggak usah Pin, telat. Udah mau doa. Aduh. Yang terakhir, as-shadaqatu, bermula sedekah. Kata Nabi, atulul umri, memanjangkan umur, berkah umurnya, barokahnya tina sedekah. Bukan tambah banyak, tapi dalam umur terasa berkah dan manfaat karena di dalam umurnya digunakan untuk ibadah. Insya mudah-mudahan bermanfaat, tidak bosan ngundang saya ya, walaupun kagak ngerti ngajinya mah. Saya menghibur baik gitu kan, karena memang ini wajah-wajah yang memang tidak berliburan ya, itu nggak kemana-mana, terkaitnya mah dana ya. Kadang-kadang bini doang dikirim ke Jawa, pulang katanya kampung, sekolahnya anak selibur, bapaknya mah memang kulibok weh di Mega. Norak kan, norak banget emang, pulang balik Mega depan belakang gitu, ke dapur lagi, ke belakang lagi, bini nggak ada. Ada kan ini istrinya yang pulang kampung, ada ini, ada lakinya di sini kan, dasar ampun. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting anak happy, anak bahagia ya. Kalaupun ada ya nggak masalah. Kenapa? Al-Harakah barokah, jalan-jalan itu berkah, refreshing itu berkah, apalagi refreshing sambil melihat alam ciptaan Allah, menambah keimanan.
Jangan hanya sekedar refreshing, hura-hura, ketawa ketiwi gitu ya, lalu kemudian hambur-hamburan harta, tapi juga ingin membahagiakan anak dan istri, karena itu bagian daripada ibadah. Yang tidak kemana-mana ya nggak masalah. Yang terakhir sebelum doa, saya terinspirasi dengan ucapan ketua malam tahun baru. Sebetulnya tidak ada istilah tahun baru dalam Islam. Tahunnya sama Pak, diawali dari Januari, diawali dari hari tanggal 1, diawali dari tahun ke tahun juga hari 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Udah nggak ada yang baru kok sebetulnya mah, nggak ada yang baru Pak ya. Yang kedua, jangan tasabuh. Mereka menghimbau kalau bisa adakan zikir bila pun tabligh akbar tuh. Besok nanti ada di Cipes itu ada Sebret dengan dari Banten ya, anaknya Abu Yamun Pasir, tabligh akbar malam tahun 1 Januari persis malam Kamis. Kalau memang nggak ada acara, hadir di tabligh akbar tersebut. Bagus itu, nggak ada, walaupun ada petasan tapi dalam rangka di tabligh akbar itu ya. Jadi kalau beliau tadi mengimbau boleh di rumah masing-masing, boleh di musola masjid, nggak ada kompoi-kompoi lah, bakar ini bakar itu, kecuali bakar ayam boleh dah, bakar ikan boleh. Ada nih di sini, terutama RT nih pelopornya nih. Dalam rangka tahun baru nanti, saya minta warga kumpul di Pasos. Kita akan menggelar daun, dan di atas daun ada nasi, dibumbui dengan bermacam lauk pauk. Di situ kita makan berjamaah. Boleh, tapi tawasul dulu, kirim hadiah, minta dulu pada Allah tolak bala. Jangan main kipas, gelar bok. Ya, tahu-taunya selesai tanggal 1 masuk, tidur, subuh kebablasan. Sholat kagak, jangan. Nah, kalau sekedar bakar-bakar mah boleh ya. Apalagi ngajak saya, sangat boleh itu. Sangat boleh ya, sangat boleh. Kiai ke Al-Harokah ada bakar kambing kita, kambing guling, nggak masalah ya. Tapi jangan tasabuh, ikut-ikutan, apalagi sampai ikut ritual agama mereka. Na'udzubillah. Dari AA barangkali yang benarnya itu dari Allah pasti, dan salah pasti salah saya. Maafin saya, dan saya hanya bisa mengucapkan selamat berlibur, tidak usah mengucapkan yang lain. Selamat berlibur, semoga liburan kita diisi dengan yang baik dan bermanfaat, sehingga barokah dalam liburan kita, bisa iktibar dan menjadikan tadabbur alam buat meningkatkan keimanan. Semoga di FKSM berikutnya nanti ada lagi yang berkenan mengundang saya ya, walaupun mungkin bosan sebetulnya mah ya, bahkan ada yang enek sebenarnya mah. Saya udah enek sama Al-Bantani, tapi saya mau ucapkan terima kasih. Saya punya prinsip, 10 orang, 9 orang nggak suka sama saya, nggak masalah. Saya masih punya 1 orang, mau saya rawat 1 orang ini. Apalagi 10, cuma 1 yang nggak suka, nggak masalah. Santai aja. Ada 9 yang suka sama saya, ya, ada 9. Pak Ahmad maafin saya, Pak Jacep sehat-sehat semuanya, Ketua FKSM, Presiden kita, Ketua Laskar yang baru, selamat bertugas. Ya, beliau datang duluan dan harus pulang belakangan, ya. Dan kalau bisa harus pakai penyerahan tongkat komando. Ya, tongkat komandonya bambu buat tiang bendera. Karena tugas dia ngangkutin umbul-umbul. Pelecehan nggak boleh lah, ketua mah tinggal angkut, bawa. Itu jangan sampai ketuanya sendiri yang bawa-bawa. Dia kalaupun bawa boleh kanan bambu, kirinya besek gitu. Setuju? Sehat-sehat Pak ya. Dan terus semangat dukung FKSM supaya terus istiqomah di Mega Regensi, jangan sampai bubar, jangan sampai pecah, jangan sampai stop, terus walaupun sedikit jalan terus. Siap? Siap? Takbir! Takbir! Terima kasih, mohon maaf dari saya kurang lebihnya. Insya Allah jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang sama di tempat yang berbeda. Sikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.